Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dengan Pak Arif. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ke-10. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku kefahaman. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tepatnya di kelas 3, pelajaran ke-10 dengan subtema nikmatnya bersyukur. Setelah belajar bersama, diharapkan nanti anak-anakku sekalian mampu memahami makna dari bersyukur. Dan yang kedua, mencontohkan perilaku bersyukur. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan olehnya kepada kita semua. Bersyukur sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan lisan. Dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuangkan dengan ucapan hamdalah. Itu cara kita bersyukur dengan lisan. Kemudian cara yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat dari Allah, yaitu dengan kita menggunakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Jadi syukur yang kedua yaitu dengan perbuatan. Dengan kita beribadah seperti sholat, belajar dengan rajin, membantu orang tua, berbuat baik kepada sesama, itu adalah wujud kita syukur kepada Allah dengan perbuatan. Kemudian cara yang ketiga, bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Cara kita mensyukuri kenikmatan dari Allah dengan hati, yaitu dengan kita meyakini bahwa segala kenikmatan yang kita dapatkan adalah semua pemberian dari Allah. Seperti contoh, kecerdasan kita, kesehatan kita,
mungkin harta kekayaan orang tua kita, semuanya adalah pemberian dari Allah. Dari itu kita wajib percaya kepada Allah bahwa semua adalah pemberiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa jika kita pandai bersyukur kepada nikmat Allah, insya Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada kita semua. Dan sebaliknya, apabila kita tidak pandai bersyukur, malah menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk berbuat kufur, untuk berbuat buruk, maka sesungguhnya Allah adabnya sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari segala keburukan. Kemudian manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita sesuai dengan bunyi ayat Ibrahim tadi. Yang kedua, kita akan dijauhkan dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Dengan kita pandai bersyukur, termasuk kita menjauhi dari sikap ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaatnya dari bersyukur, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat kita. Dengan kita rajin mengucapkan hamdalah, kita berbuat baik kepada sesama, rajin beribadah, insya Allah akan selalu mengingat kita dan akan menambah nikmat kita. Amin. Yang keempat, terhindar dari azab Allah. Kita pandai bersyukur, insya Allah kita akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dengan kita pandai bersyukur kepada sesama manusia, insya Allah kita akan selalu mengingat Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, terhindar dari sikap sombong, karena semua pemberian, semua kenikmatan yang kita peroleh adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita tidak boleh berlaku sombong. Dan yang ketujuh, yaitu hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Insya Allah dengan kita rajin, pandai bersyukur, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia karena tidak mempunyai masalah ataupun musuh. Dengan kita rajin berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini dan sekaligus menambah pemahaman anak-anakku sekalian, mari kita kerjakan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, perintah bersyukur dijelaskan dalam surat. Yang kedua, ketika mendapat kenikmatan, kita mengucapkan. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian dari bersyukur. Keempat, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan. Dan yang terakhir, sebutkan 4 manfaat dari bersyukur. Demikianlah anak-anakku sekalian, semoga setelah kita bersama mempelajari tentang bersyukur kepada Allah dapat menjadikan kita rajin dan pandai bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Terima kasih, semoga kita selalu diberi kesehatan, usia panjang, dan dapat berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Cukup dari Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.